Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami dari kelompok 7 akan menampilkan video animasi tentang cara pengolahan limbah farmasi di fasilitas kesehatan terutama klinik. Dengan anggota kelompok kami yaitu Akmal Hamami, Vito Rahmat Fitrah, Tobi Febrian, Elma Winda Silalahi, Nasiwa Oriza Satifah, dan saya sendiri Desi Puspitasari. Kalian tahu nggak sih guys, definisi limbah itu sendiri apa? Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik dalam skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Dan ada juga beberapa dari jenis ini yang bersifat beracun dan berbahaya atau disebut dengan limbah B3. Salah satu tempat pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah yaitu klinik. Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Tujuan: yang pertama, melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik dari penyebaran infeksi dan cedera. Yang kedua, mencegah dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi, dan farmasi. Manfaat: yang pertama, mengolah limbah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan. Yang kedua, mencegah timbulnya gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya polusi atau pencemaran. Yang pertama ada limbah non-B3. Limbah non-B3 adalah limbah non-medis seperti bungkus obat, sisa makanan, limbah administrasi, limbah domestik, dan taman. Yang kedua ada limbah B3. Limbah B3 merupakan limbah yang berasal dari sisa atau kegiatan dari bahan yang berbahaya dan beracun. Contohnya obat kadaluarsa dan obat rusak. Prinsip: yang pertama, prinsip-prinsip dasar pengelolaan limbah B3 yaitu minimasi limbah, polluter pays principle, pengolahan dan penimbunan limbah B3 di dekat sumber, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan konsep cradle to grave dan cradle to cradle. Yang kedua, prinsip pengelolaan limbah non-B3 yaitu 3R, reduce, reuse, recycle. Sistem pengendalian cemaran. Yang pertama ada limbah B3. Limbah obat dikelompokkan berdasarkan logo atau penandaan, kelas terapi, dan jenis sediaan. Berdasarkan logo atau penandaan ada obat keras, obat bebas terbatas atau OTC, dan obat tradisional. Pada obat jenis ini dimusnahkan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang mempunyai surat izin praktik dan surat izin kerja. Berdasarkan kelas terapi, ada obat golongan anti-neoplastik yang merupakan kelompok obat kanker, harus disimpan terpisah dari kelompok obat lain, dikemas dengan aman pada kontainer atau wadah. Limbah obat ini lebih baik jika dikembalikan ke produsen untuk dibuang. Ada obat golongan narkotika dan psikotropika, dimusnahkan obat kadaluarsa dan rusak yang mengandung narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ada obat golongan anti-infeksi tidak boleh dibuang dalam bentuk yang belum diolah karena obat tersebut tidak stabil dan pemusnahannya paling efektif dengan cara dibakar. Berdasarkan jenis sediaan, pada jenis sediaan padat, membuang obat dalam bentuk pil maupun tablet sebaiknya dengan cara dihancurkan dahulu kemudian ditimbun dalam tanah. Pada sediaan cair, pada saat pembuang obat dalam bentuk cair sebaiknya isi dalam obat tersebut dibuang pada saluran air atau dikeluarkan dari kemasannya terlebih dahulu. Pada jenis sediaan semi padat, obat bentuk salep atau krim, maka tub perlu digunting terlebih dahulu dan dibuang secara terpisah antara tub dengan penutupnya. Yang kedua ada limbah non-B3. Limbah non-B3 farmasi di klinik dapat berupa kemasan tersier, primer, dan sekunder pada obat. Limbah kemasan primer yang dihasilkan meliputi blister, strip, dan botol.
Limbah kemasan primer sediaan padat biasanya dipisahkan setelah obatnya dikeluarkan, sedangkan limbah kemasan primer sediaan semi padat atau cair harus dimusnahkan bersamaan dengan sediaan. Limbah kemasan sekunder yang dihasilkan berupa kotak karton obat, sedangkan limbah kemasan tersier yang dihasilkan berupa kardus. Fasilitas pengelolaan. Untuk pengelolaan limbah obat klinik biasanya telah dilakukan oleh pihak ketiga seperti halnya rumah sakit. Namun, dapat juga diserahkan kepada perusahaan pengelolaan limbah medis dan dapat pula dikelola sendiri pada klinik yang memiliki fasilitas memadai dalam pengelolaan limbah. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang menjadi acuan kami.